Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bacaan mad. Menurut bahasa, mad artinya memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad asli. Huruf mad seperti yang dimaksud dalam definisi di atas itu ada 3. Yang pertama ada alif, yang kedua wawu, dan yang ketiga ya. Ketiga-ketiganya itu merupakan huruf mad dasar. Kemudian jenis-jenis mad. Jenis-jenis mad 1. Mad asli. Mad asli adalah mad yang berdiri sendiri karena zat mad itu. Jadi mad asli atau mad tabi'i itu suatu mad yang masih murni. Mad tabi'i terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati, huruf berharokat dhammah bertemu dengan wawu mati. Panjangnya mad tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat, baik di saat wasol ataupun waqaf. Contohnya nuhiha. Yang kedua ada mad far'i. Mad far'i secara bahasa adalah cabang, sedangkan menurut istilah mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mad far'i itu terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu 1. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam salah satu kata. Cara membacanya, mad wajib mutasil adalah wajib dipanjangkan 5 harokat atau 2 setelah alif. Contohnya jaa, su'a. Yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam lain kata atau dalam kata yang berbeda. Cara membacanya adalah 2-5 harokat atau 1, 2, dan 2 setelah alif, setengah alif. Contohnya inna anzalna, ya ayyuhan nas. Mad lazim harfi musibah. Mad ini terjadi apabila hanya pada pertemuan surah dalam Al-Quran huruf-huruf yang termasuk mad lazim harfi musibah itu terkumpul dalam kalimat, yakni mim, kaf, lam, sin, ain, shod, qaf, nun. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contohnya alif lam mim yasin qaf nun. Mad lazim harfi musibah ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 mad lazim harfi musibah musyaqol. Disebut musyaqol karena dalam mad ini bacaan diberatkan akibat terjadinya proses pengidghaman. Cara bacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Yang kedua mad lazim harfi musibah mukhaffaf. Di dalam mad ini bacaan diiringkan mukhaffaf karena tidak ada terjadinya proses pengidghaman. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Yang keempat ada mad lazim harfi mukhaffaf. Mad ini juga terjadi hanya pada permulaan surat dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang termasuk mad ini terkumpul dalam kalimat dhohar hai, yakni ro, ha, dot, ya, ha. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya yasin, dhoha, hamim,
Alif lam ra. Yang kelima ada mad lazim kalimi musyaqal. Mad lazim kalimi musyaqal adalah apabila setelah huruf mad terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kalimat ini. Jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bertasydid setelah mad asli atau mad tabi'i. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contohnya min dabbatin, al-haqqah, waladdallin. Yang keenam sudah mad lazim halimi mukhaffaf. Mad lazim halimi mukhaffaf adalah apabila setelah mad atau mad asli tabi'i terdapat huruf yang bersukun atau tidak ada idgham. Jadi apabila syarat mad ini adalah adanya huruf yang bersukun setelah huruf mad. Cara membacanya ada 6 harokat atau 3 alif. Contohnya al-an, mad badal. Yang ketujuh ada mad badal. Mad badal adalah berkumpulnya mad dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya ada 2 harokat atau 1 alif. Contohnya amana. Yang 8 mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah pemberhentian waqaf bacaan pada akhir kata atau kalimat, sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakafkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf mad dasar, yakni alif, wawu, dan ya. Cara membacanya adalah 2-6 harokat atau 1-3 alif. Contohnya yaumiddin, hadzal kitab, khalidun. Yang ke-9 ada mad iwad. Mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin di akhir kalimat. Mad ini yang dimaksudkan di sini adalah bacaan panjang pada akhir kata atau kalimat sebagai pengganti dari suara tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena bacaan diwakafkan. Cara membacanya adalah 2-1 harokat. Contohnya sami'a, alima, basiro. Yang ke-10 ada mad lin. Secara bahasa mad artinya panjang dan lin artinya lunak, sedangkan menurut istilah mad lin adalah apabila wawu dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup, kemudian bacaan diwakafkan. Jika membacanya adalah seperti mad arid li sukun, yaitu 2-6 harokat atau 1-3 alif. Contohnya man khauf hadzal bait. Yang ke-11 ada mad silah. Secara bahasa silah artinya adalah hubungan, sedangkan menurut istilah mad silah adalah mad tambahan atau dari mad asli sedang disebabkan oleh hak dhamir, kata ganti benda atau orang ketiga tunggal. Mad silah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama 1 mad silah qasirah. Mad silah qasirah adalah apabila bertemunya dhamir ada huruf yang berharokat dan disyaratkan tidak disambungkan dengan huruf berikutnya dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharokat. Biasanya mad ini dilambangkan dengan fathah tegak, kasroh tegak, dan di domah terbalik pada huruf ha dhamir. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya lahu rabbihi. Mad silah tawilah adalah apabila setelah ha dhamir terdapat hamzah qati. Jadi mad silah
tawilah mensyaratkan adanya huruf hamzah setelah ha dhamir. Jika tidak ada hamzah maka hukumnya adalah mad silah qasilah. Cara membacanya adalah 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya, malahu idza taradda indahu illa biidnihi. Yang ke-12 ada mad tamkin. Secara bahasa tamkin adalah tetap atau penetapan, sedangkan menurut istilah mad tamkin adalah bertemunya 2 huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasdid, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun atau mati. Cara membacanya ada 2-6 harokat atau 1-3 alif. Contohnya, hoyitum ummiyina wan nabiyina. Yang ke-13 ada mad farok. Farok secara bahasa adalah pembeda, sedangkan secara istilah adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pernyataan dan khobar atau keterangan. Karena jika tidak dibedakan dengan mad, kalimat istifham akan disangka kalimat khobar pada hamzah tersebut adalah hamzah istifhol. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Sekian sedikit pengertian mad dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.